Mesinnya sudah selesai tapi baru mulai. Tapi jangan khawatir, nggak lama-lama karena baru selesai rapat jam 4 kurang seperempat, udah daripada di kampus tutup langsung pulang, langsung buka laptopnya. Udah, Di, ya sebentar aja dari ini. Sambil menunggu berbuka puasa ya. Nah, kita lanjut ke evaluasi. Satu, dua. Oh, saya salah dulu, ke sini dulu. Oke, ini tugas yang kemarin yang sudah dikumpul, artinya buat lembar validasi, buat rubrik setoran. Nah, nanti kita tindak lanjuti. Berikutnya adalah kita teruskan validasi isi. Validasi isi itu sejauh mana butir instrumen mewakili komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang tidak diukur dan sejauh mana butir suatu mencerminkan isi. Jadi sudah membuat lembar validasi, kemudian akan kita validasi, artinya mencakup konten, konstruk, sama bahasa yang sudah dibuat. Nah, di dalam validasi isi itu kemudian dinilai, lembar validasi dinilai oleh ahli dan secara teoritik, ahli dalam bidang studi yang matematik ya. Nah, kemudian dari validasi itu ya dinilai dalam skala Likert biasanya. Nah, kemudian dilakukan validasi secara kuantitatif. Jadi secara kualitatif dicoret-coret. Nah, ini yang benar, ini yang itu kan gitu. Ini harus dibetulin dari soal itu. Kemudian secara kuantitatif itu di salah satunya digunakan rumus Eigen-V. Jadi untuk menentukan apakah valid, apakah tidak. Secara kuantitatif, expert judgment itu artinya kesepakatan antar ahli itu dinilai valid menurut dua ahli, tiga ahli, itu dimasukkan dalam indeks validi in Eigen-V index, di mana rumusnya ini seperti 21V sama dengan sigma S per N kali C min 1, di mana V itu adalah indeks kesepakatan antar ahli, Rater itu adalah ahli, sedangkan S itu skor yang ditetapkan, yang dikurangi dari skor rendah dalam kategori yang dipakai, yaitu S sama dengan R. Sama dengan R0, di mana R itu adalah skor kategori pilihan ahli, misalnya pilih 4, 3. Nah, LO itu skor terendah misalnya 1, kan. Skor terendah atau 0, skor terendahnya 1. Nah, kategori penyegaran N banyaknya ahli, C banyaknya kategori yang dipilih rater. Itu yang digunakan. Nah, ini sebuah contoh instrumen tes prestasi matematik SMP ini kalau nggak salah di ujian sumatif. Ada indikator, ada bentuk instrumen, ada butir. Ya, ini ada satu indikator, satu butir soal.
ada misalnya di nomor satu menentukan luas permukaan kerucut, maka bentuk instrumen di sini adalah uraian. Butirnya diketahui sebuah kerucut tanpa alas, jari-jari kerucut 5 cm, tingginya 12 cm, tentukan harus luas permukaan. Yang kedua, indikator tentang menentukan persamaan garis kanan ujian sematif. Kemudian ada menentukan panjang sisi segitiga, menentukan volume kerucut, menyelesaikan permasalahan. Ada 5 soal. Nah, itu kisi-kisinya. Nah, dari 5 soal itu kemudian eh, diberikan ke ahli, tentu dengan lembar validasinya. Nah, lembar validasinya di sini kategorinya itu kalau soal nomor satu itu 1, 2, 3, 4, 5 kategorinya tidak relevan, kurang relevan, cukup relevan, relevan, sangat relevan. Ini tergantung dari si pembuat soal. Kemudian keterangan ini untuk tambahan secara validasi, secara untuk perbaikannya. Nah, dari sini kemudian diisi ahli satu, ahli dua, ahli tiga. Misalnya nomor satu. Nah, ahli satu memilih pilihan nomor 5, ahli dua memilih 4, kemudian ahli tiga memilih 4. Ada 3 ahli. Nah, sudah ada skor itu, kemudian dicari eigenvalue-nya, diperolehlah ke sini dengan masukkan rumus tadi. Yaitu sekian. Nah, kemudian dari hasil itu dimasukkan di dalam kategori interval validasi. Di sini salah satunya, kalau kesepakatannya tersebut kurang dari 0,4, maka dikatakan validitasnya rendah. Ya, tidak valid ya rendah. Kalau antara 0,4 sampai 0,8 dikatakan validitasnya sedang. Sedangkan kalau lebih dari 0,8 tinggi. Nah, paling tidak di sini ada soal itu sudah memenuhi validitas paling rendah 5,8. Saya seperti itu. Nah, itu cara Eigenvalue. Ada cara lain, salah satunya adalah dengan Grigore, hampir mirip sama. Ya, cara Grigore itu menggunakan formula skor relevansi, cukup relevan, tidak relevan, nah, tabel 1, 3, 4, 5. Kemudian setelah ahli menilai kesesuaian butir indikator, dibuat tabulasi dari kedua ahli. Artinya di sini hanya melibatkan dua ahli ya. Ahli tersebut hasil penilaian dari sini ahli satu, ahli dua, ini nilainya 4, 4, 3, 2, 1. Nah, terus kemudian dilakukan skor. Kalau artinya skor satu itu adalah tidak relevan, skor dua itu kurang, dan sampai skor 4 itu sangat relevan. Sehingga tinggal dimasukkan angka-angka tadi dimasukkan ke sini. Kemudian membuat tabel untuk 337 untuk kontingensi kategori dari dua ahli, lemah, kuat, 1, 0. Nah, kemudian dikelompokkan dari Grigori itu lemah kuatnya dalam bentuk A, B, C, D. Sehingga formula dimasukkannya itu D sama dengan A plus B plus C plus D Grigori, yaitu tinggal dimasukkan angkanya ini sehingga diperoleh di sini 0,6. Artinya 0,6 itu dikatakan validitasnya sedang. Oke. Nah, itu untuk validitas. Saya stop dulu, kemudian akan saya berikan share.
Jadi membuat atau mengembangkan instrumen tes. Ini sebagai contoh kasus itu Bu Ina mengadakan ulangan UTS ya. Nilai ulangannya itu diperoleh mendapatkan nilai sangat bagus. Nilai 9, 10. Nah, melihat ini ada sesuatu yang jadi persoalan dari Bu Ina itu. Tepatkah tes yang dibuat? Nah, apa sudah sesuai dengan kaidah pengembangan instrumen? Bagaimana cara mengembangkan tes yang tepat? Ini ceritanya. Maka untuk mengembangkan tes itu, nah kalau sebelumnya kan kita hanya membuat kemampuan. Oh, pertama adalah menentukan tujuan tes. Mau untuk tes formatif, tes sumatif, tes diagnostik, tes penempatan, itu berbeda kan. Atau tes post-tes. Kedua, melakukan analisis kurikulum. Tentu ini didasarkan pada kalau sekarang kan pakai fase ya, fase kalau dulu kan pakai eh, apa menggunakan kurikulum yang terbaru kan itu, jadi sesuai materinya. Kemudian melihat kisi-kisinya, kisi-kisi ini secara hierarki kalau dulu kan SK, KD, materi, indikator, kemudian bentuk soal akan dibuat. Mau tes pilihan ganda, jawaban singkat, tes benar salah, uraian objektif dan kemudian setelah itu nulis soalnya, dibuat soalnya. Jadi dengan kisi-kisi tadi dibuat soalnya. Tapi meskipun dalam praktek soalnya dibuat dulu kisi-kisi belakangan ya itu disesuaikan. Tapi urutannya begitu. Jadi buat soal. Setelah itu kemudian melakukan telaah instrumen secara teoritis. Nah, disinilah maksudnya melakukan telaah secara teoritis itu bisa sebenarnya telaah sendiri dulu dilakukan. Cek artinya sudah dibuat, oh ternyata salah ketik atau macam-macam. Nah, sudah selesai, artinya sudah yang terbaik. Kemudian telaah secara validitas ke ahli, dinilai validitas tadi. Nah, Nah, setelah divalidasi, kemudian diuji ternyata hasilnya valid, sudah. Berarti kita tinggal dengan Eigenvalue atau Gregory, kemudian dimasukkan dari validator dari tes itu secara kualitatif, mungkin kurang tanda baca atau angkanya tidak relevan. Nah, itu direvisi berdasarkan saran ahli. Nah, artinya setelah itu baru dilakukan uji coba, melakukan uji coba analisis hasil uji coba ke siswa. Jadi itu data ke siswa, kalau tadi data ahli. Nah, dilakukan ke siswa itu sebagian. Boleh juga soal itu diberikan prinsipnya kepada siswa yang sudah mendapatkan materi tersebut. Nah, sudah selesai mungkin dilihat lagi dari masukan karena dari siswa itu valid, reliable, daya beda, indeks kesulitan, efektivitas pengecoh kalau soalnya pilihan, dan lain-lain. Nah, baru dari situ merevisi soal. Merevisi soal dari sini soal yang tidak bagus ya dibuang. Kalau tadi misalnya begitu menghitung validitas dengan produk momen R, ada 10 soal, ketemu dua soal tidak valid, ya udah dua soal dibuang. Selanjutnya di dalam menganalisis tidak diikutkan. Yang diikutkan hanya 8 karena yang dua sudah dibuang karena tidak valid. Itu langkah-langkahnya. Nah, kita ambil satu contoh yang ini aja. Nah, ini tes semester 1 kelas 7 SMP menetapkan tujuan tesnya. Tes sumatif akhir semester kelas 7 SMP.
Kemudian analisis kurikulum di semester satu melihat tujuannya, kurikulum sesuatu untuk kelas 7 semester. Ya, apa yang dilihat dari sini ada di sana bahwa standar kompetensinya ini, kompetensi dasarnya ini adalah bilangan, aljabar menggunakan bentuk aljabar. Contoh misalnya di sini bilangan, memahami sifat operasi, hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Maka KD-nya melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan menggunakan sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tuh. Selanjutnya setelah itu membuat kisi-kisi soal. Nah, tadi KD-nya melakukan operasi hitung bilangan bulat. Nah, maka di sini materinya pada bilangan, indikatornya siswa dapat melakukan operasi penjumlahan untuk dua bilangan pecahan. Nah, kemudian bentuk tesnya apa? Oh, pilihan ganda, dan seterusnya. Kisi-kisi untuk persamaan linear menggunakan aljabar, nah itu. Nah, setelah itu baru kemudian dari kisi-kisi menulis soal. Nah, menulis soal ini dibuat kartu soal supaya mudah mungkin dalam kelompok gitu ya. Dibuat soalnya. Nah, artinya sudah ada materi indikator soalnya adalah ini. Seorang anak melakukan perhitungan bilangan pecahan. Berapa hasilnya. Nah, setelah itu baru kemudian me- ini masih kartu soal ya untuk pilihan ganda yang layar rumusan butir soalnya ini. Nah, kemudian dari kartu soal ini dibuat apa tes akhir ke pedoman penskoran jawaban. Nah, pedoman penskoran jawaban karena ini uraian. Nah, setelah itu kemudian melakukan telaah instrumen secara kualitatif. Misalnya di pertama tadi pecahan, tapi melihat penulisannya hasilnya langsung bulat-bulat, sepertinya ini menjadi persoalan yang menarik. Contoh di situ bahwa dari pecahan ini secara kualitatif, secara sepintas dapat dinyatakan bahwa soal tersebut kurang baik, yaitu secara kualitatif. Berapa yang diperbaiki, yaitu pokok soal yang berdele-dele, tidak jelas. Nah, kemudian alternatif jawaban A, B, C-nya bukan merupakan alternatif jawaban yang baik. Nah, sebab angka-angka tersebut tidak jelas asalnya kecuali angka yang terdapat dalam pokok soal, asal di posisi jawaban. Nah, baru kemudian melakukan uji coba dan analisis hasil uji coba. Jadi setelah itu tadi direvisi dilakukan uji coba. Nah, hasil uji coba kemudian merevisi soalnya. Nah, ini konsep. Jadi kembali ke tadi, dan saya yang dulu. Nah, stop saya. Nah, kembali ke PPPT yang terakhir. Ini menjadi tugas tiga, karena singkat itu ya. Bahwa Bapak Ibu sebelumnya sudah membuat di tugas dua. Di sini nomor satu itu pilih atau tentukan instrumen tes yang mengukur satu kemampuan matematika, misalnya kemampuan pemecahan masalah. Di tugas dua,
Atau boleh buat soal sesuai rencana tesis yang akan dibuat, silahkan. Atau soal yang mau untuk PIPM, silahkan, yang gitu kan. Tapi kalau tidak pusing, ambil aja yang sudah dibuat, tinggal ambil satu soal. Biarkan saja soalnya seperti itu. Kemudian, karena mau divalidasi soal itu, buat lembar validasi, ya, sudah dibuat atau disesuaikan dengan soal yang kemarin sudah diperbaiki. Kemudian buat kisi-kisi soal tersebut untuk tiga soal tersebut supaya si validator tahu ada kisi-kisinya ini sudah sesuai dengan capaian tujuan yang ingin diukur. Nah, sekarang validatornya siapa? Nah, di antara Anda saja minta teman melakukan validasi sebagai ahli minimal dua orang. Jadi dua orang. Misalnya Pak Rodi mau minta tolong Bu Siska sama Bu Lina, nah, itu. Dan gantian. Ini namanya kan apa? Mempraktekkan aja latihan. Nah, setelah itu kemudian diberikan masukan tentu saja. Nah, membuktikan validasi valid tidak dengan agen V. Nah, setelah ada masukan, perbaiki soal berdasarkan saran dari ahli. Soal tersebut untuk siap nanti diuji cobakan ke siswa. Nah, dikumpulkan menjelang pertemuan berikutnya lewat email. Nah, silahkan ada pertanyaan atau saran seperti apa. Pak. Jadi, ya, baik. Eh, jadi milih ya Pak, kan kemarin ada dua yang ininya kan tugasnya itu. Jadi kami Ya, milih. pilih salah satu saja. Oh, ya. Ya, membuat soal sebenarnya kan sudah buat di tugas dua supaya pekerjaannya ringan. Kan tinggal pilih satu. Nah, misalnya Bu Siska sudah satu soal apa Bu Siska kemarin? Pilih satu aja. Terus lembar validasinya dibuat. Nah, terus minta ahlinya. Nah, gantian Pak Pak Rodi. Nah, dikirim ke Pak Rodi atau ke Bu Ulfa, itu dua. Supaya nanti bisa dihitung ICANN fee-nya. Dan kedua, supaya juga Pak Rodi memberikan saran, masukan soal yang sudah dibuat Bu Siska dengan Bu Ulfa tadi. Ada saran-saran, tiga soal saja. Nah, setelah itu kemudian dihitung, nah nanti yang dikirimkan tuh ini yang termasuk saran dari lembar validasi yang sudah dicoret-coret, masukan-masukan itu dikirim ke email. Itu tidak perlu Itu diteskan Pak, ke siswa. 1 minggu ya Pak waktunya Pak. Iya, Kalau boleh nambah waktunya Pak, karena kan mau divalidasi. Kalau boleh Pak. iya. Kan validasinya bisa sekarang juga, oh minta tolongan gitu kan. Ya dicoba dulu aja, Bu. Iya. Ya. Nanti Baik jangan-jangan Pak. jangan-jangan lebih dari 2 minggu, ternyata 2 hari selesai. Kita coba dulu aja 1 minggu. Ya Pak. Jadi kalau misalnya yang mengarah ke tesis atau ke PIPM boleh ya Pak? Boleh. Ya, itu Oh maksudnya iya Pak. sangat membantu kalau udah ini langsung udah untuk sekaligus validasi untuk PIPM-nya. Boleh. Ya, Baik Pak. Terima kasih. pekerjaan satu bisa untuk eh, double gitu kan ke PIPM atau tesis. Boleh. Ya. Cuman kan jadi
Bu Lina tadi minta nambah waktu, tahu maksudnya. Oh, saya mau materi baru kan gitu kira-kira kan. Iya, Pak. Iya, iya. Oke, ada lagi? Kayaknya sudah ah, terselesaikan, sudah jelas mungkin. Karena sudah siap-siap mau ini, siap menyiapkan buka. Mau berbuka, Pak. Menyiapkan buka puasa. Mau masak-masak. Walaupun tidak puasa, Pak. Iya. Mau berburu takjil. Oh iya iya. Pokoknya ikut rame-rame gitu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya oke lah. Baiklah. Untuk sore ini yang penting sudah ketemu sehat-sehat semua dan sudah diberi tugas itu ya. Iya, Pak. Iya. Apa? Eh, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Selamat berburu takjil kayaknya. Ya, besok ada ya? Iya besok. Khusus untuk Ulpa dan Siska, Oh Pak. iya. Ulfa dan Siska. Oh iya iya iya. Itulah saya tuh dari pagi. Kok tahu-tahu sudah rasanya kemarin kan ketemu Jumat ya baru loh. Kok sudah Jumat lagi. Kemarin ketemu offline. Iya ketemu lain. Oke cukup. Ya. Foto dulu, Pak. Oh iya, iya foto dulu. Ya, ya. Oke, isi terbaik. Ya, ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, boleh gaya. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Sudah. Oke terima kasih. Kita mah live ya tapi ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Terima Ya. kasih, Pak, Pak. Selamat terima sore. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Selamat Ya. sore. Oh ya, alhamdulillah. Aku pikir tadi kan sampai jam setengah 6, woy. Enggak lah, Tidak ada Bapak. cerita. Tidak ada Tidak ada cerita Bapak dengan nih. Bapak. Aku pikir Eh, gangguan stop lupa. review dulu. Woi, stop dulu.